Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 6 orang wartawan gadungan lantaran memeras dengan meminta uang puluhan juta rupiah. Inilah video yang memperlihatkan pada saat tim Opsan Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 4 wartawan gadungan di 6 lokasi berbeda di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada 7 dan 8 Februari lalu. 6 wartawan gadungan ini ditangkap tak lama setelah memeras seorang pria berinisial SA senilai puluhan juta rupiah di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Korban SA yang baru keluar dari sebuah hotel di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dibuntuti oleh 2 unit mobil hingga ke rumah orang tuanya di kawasan Pancoran. Para pelaku langsung mendatangi korban dan memintai uang sejumlah 30 juta rupiah dengan alasan untuk uang tutup mulut atas kejadian di hotel sebelumnya. Apabila korban menolak, para komplotan wartawan gadungan ini akan memviralkan nomor plat kendaraan korban yang terlebih dahulu difoto oleh para pelaku. Karena tidak memiliki uang senilai 30 juta rupiah, korban memberikan uang 10 juta terlebih dahulu melalui transfer dan sisanya akan dibayarkan 2 minggu setelahnya. Dengan modus mengaku-ngaku sebagai wartawan dan stay di hotel-hotel yang ada di daerah wilayah Jakarta, kemudian ada korban yang keluar dari hotel dan diikutinya, kemudian ketika sampai rumah, korban diperas sebesar puluhan juta rupiah. Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita beberapa barang bukti, 3 unit kendaraan roda 4, 3 buah kartu tanda pengenal pers, 7 buah handphone, dan beberapa barang bukti lainnya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana modus pelaku pemerasan berkedok wartawan ini? Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Kompol IKADEK Dwi Shantika, Kanit Resmob Unit 3 Polda Metro Jaya. Selamat siang, Mbak IKADEK. Maksud kami siang, Bapak Mbak IKADEK. Nadila dan Mbak Rehana di studio. Oke, Pak Kadek, ini bagaimana sih Pak modus dari pelaku pemerasan ini? Oh baik, Mbak Nadila dan Mbak Rehana, bisa kami jelaskan. Jadi memang para pelaku ini sudah berulang kali melakukan dengan modus yang sama. Jadi yang bersangkutan memantau di hotel di bilangan Jakarta Pusat. Kemudian ketika korban sudah keluar dari hotel diikuti, kemudian dengan memantau juga merekam kendaraan, kemudian mendatangi langsung ke rumah si korban. Kemudian korban didatangi, kemudian mengatakan bahwa kelompok ini adalah dari pers, kemudian apabila mau kasusnya tidak diviralkan, korban harus membayar sejumlah uang. Demikian, Mbak. Cari dan juga membidik korban, Pak. Bagaimana, Mbak? Bagaimana ini pelaku mencari dan juga membidik para korbannya ini seperti apa, Pak? Jadi saya rasa dari modus yang sudah dilakukan itu mereka acak. Memang mereka memantau beberapa hotel yang sekiranya bisa mereka pantau. Jadi hotel-hotel tersebut contoh parkirannya langsung. Jadi berhadapan dengan kamar sehingga mobil pelaku standby di sana memantau setiap orang masuk. Apabila pelaku memperkirakan ini korban ini bisa untuk diperas begitu ya. Jadi mereka mulai memvideokan kendaraan kemudian mengikuti sampai di kediaman para korban. Demikian, Mbak. Oke, Pak Kadek, apakah pelaku ini memberitahukan apa nama media yang mereka gunakan untuk mengelabui korban ini, Pak? Betul, jadi selain memberitahukan, mereka juga memperlihatkan identitas pers seperti lencana begitu ya, kemudian kartu, yang mana pada saat penangkapan kami sudah melakukan pengecekan juga ke Dewan Pers bahwa dari semua media yang dibawa oleh mereka ini tidak terdaftar atau fake ya, demikian Mbak. Baik, Pak Kadek, ini kalau melihat para pelaku ini cukup banyak jumlahnya, lantas perannya ini seperti apa, Pak? Oke, jadi ada peran yang dilakukan oleh pelaku ini, ada yang memantau.
kemudian ada yang merekam, kemudian ada juga yang berprofesi sebagai ya bad boys-nya gitu ya, good boys-nya gitu. Jadi ada yang udahlah Pak, ayo bayarnya daripada viral, ini mumpung belum hangat, seperti begitu. Kemudian ada juga orang-orang yang menyuarakan. Jadi seolah-olah dalam kondisi seperti itu korban merasa terdesak dan terancam, sehingga memutuskan untuk mau membayarkan sejumlah uang yang dimintakan oleh para pelaku. Demikian, Pak. Oke. Pak Kadek, sebelumnya ini pihak kepolisian mendapatkan laporankah dari para korban ini kemudian mengetahui adanya kasus seperti ini atau seperti apa, Pak? Baik, bisa kita jelaskan bahwa kejadian itu terjadi di 30 Januari. Kemudian korban melaporkan kejadian 3 hari setelahnya di Polsek Pancoran. Kemudian kami mendapatkan laporan dari wilayah, kemudian bekerja sama juga dengan Polsek. Kami berusaha melakukan penyelidikan terkait dengan siapa-siapa pelakunya, baik melalui penelusuran CCTV, kemudian kami juga follow the money, sehingga kami dapat mengelompokkan orang-orangnya, sehingga pada saat hari Sabtu kami dapat mengamankan para pelaku. Jadi tidak serta-merta ketika kejadian korban ini melapor, akan tetapi berselang 3 hari setelahnya, mungkin dengan berbagai pertimbangan, korban melaporkan ke Polsek. Ini juga menjadi himbauan kami kepada masyarakat, karena kami melakukan pendalaman dari para pelaku. Pelaku ini sangat sering melakukan modus serupa, bahkan dalam beberapa seminggu itu bisa 3-4 kali. Akan tetapi kami kesulitan karena korban yang cenderung tidak mau melapor, Mbak. Mungkin karena pertimbangan tertentu dari pelapor ya. Jadi kami himbau kepada masyarakat, apabila ada modus-modus serupa, baik itu mengaku dari pers ataupun dari LSM, untuk dapat berani melaporkannya ke kepolisian setempat, sehingga kami pun dapat menindaklanjuti. Demikian. Baik, Pak Kadek, sudah adakah informasi dari korban mengenai kejadian ini, Pak? Dari korban sudah langsung kami konfirmasi setelah penangkapan pun, karena kita proses hukum ya, otomatis kita ambil keterangan dan kami gali juga dari korban kenapa korban berani untuk melaporkan. Itu ternyata karena dimintakan tambahan uang. Jadi waktu itu minta satu media itu 30 juta. Kemudian pada saat kejadian yang bersangkutan hanya memiliki uang 10 juta, sehingga dari para pelaku ini minta memberikan tempo 2 minggu untuk membayarkan sisanya. Nah, karena salah satu kondisi inilah korban berani untuk melaporkan ke kepolisian. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Kadek sudah bersedia untuk terhubung bersama kami dan menceritakan terkait dengan kasus ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Kadek.